Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke materi yang kedua ya. Saya mulai masuk ke teori orbital molekul. Bagaimana terbentuknya orbital molekul. Yang kemarin kita hanya punya informasi tentang orbital atom. Kita punya modalnya itu. Padahal kita tahu orbital molekul tidak sama dengan orbital atom. Bagaimana caranya biar kita dengan model orbital molekul, fungsi dari orbital molekul, kita bisa membentuk orbital molekuler yang berbeda itu, walaupun sedikit-sedikit agak ada sisa-sisa gitu ya, sisa-sisa jejak-jejak dari orbital pembentuknya gitu. Nah, maka bagaimana kita mencampurnya gitu ya, mencampur orbital atom dan kemudian sampai dilakukan perbaikan sampai diperoleh orbital molekul. Itu nanti kita akan bahas di sini. Metode yang kita gunakan namanya adalah LCAOMO, Linear Combination of Atomic Orbital. MO ini molekul orbital. Jadi ceritanya molekul orbital itu merupakan kombinasi linear dari orbital-orbital atom. Dari orbital-orbital atom penyusunnya, tapi tidak sekedar ditambah-tambah gitu aja, tapi ada perbaikan-perbaikan. Karena bentuknya beda. Nah, kemarin saya di tayangan kemarin sudah memberikan mungkin lebih banyak ke ini ya, bagaimana orbital itu dinamakan, kan gitu kan ya, penamaan orbital molekul. Ada yang orbital molekul linear, ada yang orbital molekul yang sudah 3 dimensi. Kalau linear itu minimal 2 atom ya, 2 atom, maka diatomik, maka bentuknya pasti linear. Tidak ada bentuk lain kecuali linear. Tapi kalau sudah lebih dari 2 atom molekul itu terbentuk, maka sudah mulai dia membentuk struktur 3 dimensi. Paling tidak itu kalau H2O dia sudah membentuk sudut. Nah, gitu ya. Apalagi terus kemudian yang lebih kompleks. Nah, saya lihat dari pertanyaan kalian ya. Mungkin sementara yang saya ingat, oh ini juga kebetulan ada di sini ya. Apa ini? Mengenai penamaan orbital terdapat simetri-simetri yang diperoleh. Namanya itu 1EO, 1EG, 2A1 dan sebagainya. Yang itu belum kita bahas bagaimana cara memperoleh penamaan itu kan. Tiba-tiba pokoknya sudah dikasih namanya begitu. Dan ini berlaku untuk molekul yang sudah lebih dari 2 atom. Kalau diatomik kemarin kita sudah membahas nama molekulnya, orbitalnya itu sigma sama pi dengan cara penamaan yang sudah kita bahas, termasuk sudah saya berikan juga ada tambahan penamaan tidak hanya sigma sama pi, tapi ada Gerard dan Gerard. Di video sebenarnya sudah saya berikan kapan dinamakan Gerard, kapan dinamakan Gerard. Jadi kenapa kok ada yang bertanya kenapa kok dinamakan begitu Gerard sama Gerard gitu ya? Ya itu sekedar untuk membedakan saja seperti sesuatu dinamakan biar berbeda dengan yang lain, biar kita bisa mengidentifikasi, oh ini yang sifatnya begini, yang ini sifatnya begini, begitu. Ya, jadi tujuannya untuk penamaan, itu untuk mengidentifikasi bahwa ini berbeda dengan yang ini. Gitu ya. Kalau kalau ditanya kenapa kok Gerard, ya alamiahnya begitu, seperti misalkan orbital sigma bonding ya. Sigma bonding dari yang terbentuk dari orbital 1s1s. Nah, itu biasanya sifatnya Gerard. Dilihat dari operasi simetri. Jadi memang untuk mengidentifikasi bedanya di mana ya, gitu ya. Itu digunakan operasi simetri. Simetrinya macam-macam. Kalau di dalam orbital molekul diatomik, mana ya? Ah, ini dia. Maka untuk membedakan orbital
orbital misalkan sigma, Gerard atau ungerard, itu dilihat dari simetri inversi. Jadi kalau mungkin kalian di SD dulu kan gitu ya, itu juga kan pernah belajar tentang simetri ya, pencerminan, terus apalagi diputar 180 derajat, diputar 90 derajat, yang gitu-gitu pernah ya? Itu kan sudah sejak SD sudah dikenalkan ya. Itu salah satunya untuk nantinya memahami simetri. Mungkin saya akan bahas itu dulu, yang apa namanya jadi berhubungan dengan pembahasan yang kemarin. Pusat inversi. Ini yang paling gampang ya, molekul oksigen ya. Nah, ini orbital 1 sigma Gerard. Kenapa dinamai Gerard? Yang atasnya beda. Orbital sigma an Gerard. SiO. Kita lihat bagaimana cara membedakan kedua orbital ini sama-sama sigma. Apa bedanya untuk menandai bahwa ini berbeda gitu ya. Itu dari ini sebentar mana. Nah, yang namanya inversi, pencerminan secara diagonal, jadi itu adalah salah satu operasi simetri di mana suatu benda itu dicerminkan terhadap suatu titik di tengah-tengah dari benda itu, di sini misalkan tengah-tengahnya, dan itu dicerminkan secara diagonal. Jadi yang ujung sini dipindah ke ujung yang sini, dibalik. Dilipat aja, dibikin apa lipatan gini di sini, ya. Terus yang ini dibalik dibawa ke sini. Itu mestinya ujung yang ini tetap ya. Ujung yang ini itu tetap di tempatnya, cuman ini berbalik. Kok susah ya. Operasi inversi pada bentuk seperti ini, di mana semua logonya ini sama gitu ya. Fasa dari orbital ini sama ya, semuanya warnanya hijau. Atau satu fasa, mungkin fasanya naik, gelombangnya itu fasa gelombangnya naik, mungkin fasanya tuh turun. Nah, maka kita akan bisa melihat bahwa biarpun yang sebelah sini saya pindah ke sebelah sini gitu ya, maka fasa gelombangnya tidak akan berubah. Yang di sini tadi warnanya hijau, ke sini juga tetap hijau. Dia tidak mengalami perubahan. Maka sifat inversi yang seperti itu, benda yang sifat inversinya seperti itu kita namakan sebagai Gerard atau genap. Nah, gitu ya. Itu agak berbeda kalau kita lihat pada orbital yang satunya, ini si ungerard, sigma ungerard. Nah, pusat inversinya tetap di tengah sini ya. Nah, tetap di tengah sini, di titik sini. Bagian yang bawah ini kita lipat atau kita cerminkan secara diagonal ke sebelah sini. Jadi bagian yang bawah sini dipindah ke yang atas sini. Jadi itu dicerminkan secara diagonal. Itu namanya operasi inversi, pembalikan. Maka kita akan menemukan bahwa yang sini tadi ungu berubah menjadi hijau, yang hijau ini berubah menjadi ungu. Nah, sifat benda yang seperti ini mengalami perubahan ketika dia dioperasikan secara inversi, ini namanya ungerard. Ungerard. Ungerard bahasa Indonesianya tidak genap.
ganjil. Nah, gitu ya. Jadi itu untuk menandai kenapa orbital ini namanya sama tadi sama-sama sigma, tapi kan beda ya. Yang awal dengan yang ini tadi sama-sama sigma, tapi beda. Nah, untuk tidak usah perlu menggambarkan setiap saat, nah gitu ya. Jadi tinggal dinamai saja yang ini kerat, yang ini kerat, gitu. Itu sekalian untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa kerat dan ankerat. Terus kemudian kita kembali ke pertanyaan yang tadi mau saya jawab tapi belum terjawab ya. Apa ini? Mengenai penamaan orbital, terdapat simetri yang diperoleh seperti 1EU 1EG 2A1G. Maksud dan perbedaan dari setiap penamaan simetri itu apa? Kemudian apakah dapat ditentukan secara langsung simetri dari sebuah molekul karena hasil yang ibu tampilkan rata-rata dari suatu komposisi? Iya, ini. Jadi setiap metode penamaan itu kan pasti ada prinsipnya ya. Ada prinsipnya. Misalkan kalian menamakan senyawa yang mengandung senyawa organik yang mengandung OH namanya adalah golongan alkohol. Ada etanol, metanol, propanol, dan lain sebagainya. Itu kan ada prinsipnya. Penamaan orbital juga begitu, ada prinsipnya. Nah, untuk penamaan molekul, orbital molekul yang hanya terdiri atas 2 atom, dia bentuknya molekulnya linear, kita bisa dengan mudah menggunakan aturan itu tadi. Penamaan sigma, pi, dan sebagainya, termasuk tambahan penanda gerat dan angerat. Itu yang seperti itu tadi. Tapi untuk molekul yang terdiri dari lebih dari 2 atom, jadi bentuknya sudah tidak linear lagi, dia sudah membentuk suatu geometri di dalam ruang, membutuhkan sumbu X, Y, Z gitu ya untuk operasinya, maka penamaannya nanti itu akan sudah diawali dari molekul dua atom ini sebenarnya, yaitu dengan menambahkan sifat simetri. Nah, nanti penamaan untuk molekul yang lebih besar, terdiri dari 2 atom, itu akan penamaannya akan dibantu dengan berbagai sifat simetri. Dan itu simetri itu seperti apa? Nah, itu harus dipelajari dalam satu bab tersendiri ya tentang bagaimana operasi simetri, dan itu insya Allah akan kalian dapatkan semester 5 nanti. Simetri itu apa, operasinya apa saja, dan penamaan dari setiap operasi itu nanti apa. Nah, gitu ya, sehingga dari situ seluruh penamaannya nanti akan berdasarkan prinsip itu. Dan mungkin kita secara menggunakan imajinasi kita mungkin agak terbatas gitu ya, sehingga kita bisa mengoperasikan itu untuk molekul-molekul yang tidak terlalu besar biasanya. Untuk molekul yang sudah lebih besar, maka sepertinya kita butuh bantuan mesin pengingat dan mesin pengoperasi yang lain, yaitu komputer. Tapi prinsipnya itu sudah dibuat, pasti ada, ya. Jadi itu pertanyaan untuk yang tadi, untuk penamaannya itu bagaimana Anda akan baru bisa mengerti itu setelah belajar simetri. Pertanyaan berikutnya, dikatakan untuk memperoleh kombinasi linear kita harus menuju kepada energi molekul yang serendah-rendahnya agar didapatkan fungsi gelombang yang terbaik. Mengapa harus energi serendah? Ini Dian Silva. Yang mana Dian Silva? Apa maksud dari pertanyaannya ini? Oh iya. Iya. Untuk kejelasan teknisnya bagaimana nanti sehingga kamu bisa membayangkan bagaimana sih diperoleh
cara diperoleh energi yang serendah-rendahnya itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, mungkin kalau saya jelaskan saat ini waktunya belum akan cukup gitu, dan kamu juga masih belum memiliki dasar dari apa namanya yang diperlukan untuk bisa memahami proses ini, bagaimana memperoleh energi yang serendah-rendahnya. Jadi akan kita tunda dulu jawabannya ya. Tapi kalau saya lupa nanti saya diingatkan. Dijelaskan cara untuk menggabungkan orbital atom untuk menjadi orbital molekul itu dengan cara kombinasi linear. Kombinasinya ada dua cara, jika sefasa maka penjumlahannya positif, jika tidak sefasa penjumlahannya negatif, dan saling meniadakan. Yang ditanyakan saling meniadakan fungsi gelombang itu seperti apa, nggih? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Sebenarnya saya kemarin sudah menjelaskan, tapi saya lupa apakah di kelas ini atau di kelas lain. Bagaimana gelombang yang beda fasa itu bisa saling meniadakan. Ada yang bisa menjelaskan? Yang bertanya siapa ini tadi? Fatma. Fatma. Saya tanya, sekarang sebenarnya kamu sudah menemukan jawaban atas pertanyaan ini atau belum? Belum ya? Iya, masih belum paham. Uh, Kayaknya teman-temanmu yang lain sudah paham. Gitu ya. Nah, kita coba cari ini deh. Gambar ini ya. Mana ya gambar yang bagus ya? Kadang kalau gambar sendiri itu tidak terlalu bagus. Atau kamu menjadi tidak merasa itu sebagai fakta gitu loh ya. Mungkin ini ya. Hmm. Oke. Kok banyak iklannya ini ya? Bagaimana menghapus iklannya? Ini bagaimana menghapusnya ya? Mungkin. Oh, ada iklan yang lain lagi. Anggap saja iklannya nggak ada ya. Apa lihat foto ini kali ya? Lihat foto ini. Oh, aduh iklan yang lain juga. Layar penuh. Ini ya. Siapa tadi namanya Fatma ya? Ini contoh ada dua buah gelombang ya. Satu, dua. Dia asalnya dari sini kan, terus dia merambat gelombang itu kan. Merambat jadi besar. Yang tadi di sini awalnya dia merambat jadi besar. Terus ketemu dua gelombang ini. Yang sini dengan yang sini ketemu. Hasilnya ada dua kemungkinan. Yang satunya menjadi lebih biru, yang satunya menjadi putih. Ya, hasilnya hasilnya pertemuan itu ada di sini gitu ya. Pertemuan antara gelombang yang dari sini biru ditambah yang dari sini biru itu menjadi lebih biru atau yang sini lebih biru. Ya, ini menunjukkan interferensi konstruktif. Konstruktif. Tapi pada titik ini dia menjadi putih. Ya, putih ini kalau kamu lihat mungkin dia itu seperti kapuk yang itu ada yang rendah, ada yang naik, gitu ya, ada yang rendah, ada yang naik, kan gitu seperti pulau kapuk itu ya. Nah, itu adalah hasil dari interferensi negatif atau interferensi destruktif. Bukan merusak ya, artinya destruktif itu ya mungkin bisa merusak juga. Artinya gelombangnya jadi hilang gitu ya.
Kalau interferensi konstruktif ini menjadi semakin tinggi intensitas gelombangnya ya. Jadi di sini warnanya menjadi semakin biru. Nah, jadi sekarang sudah bisa membayangkan. Nah, kalau itu yang biru itu kalau bentar ini kayaknya nggak masuk ke rekaman ini. Nah, ini interferensi. Kalau yang biru ini hasil dari pertemuan gelombang yang misalkan tadinya gelombangnya cuma segini ya, pendek gini. Terus habis itu ketemu, surut, ketemunya itu di tengah, itu menjadi begini. Ketemunya itu menjadi naik begini. Nah, sedangkan kalau yang fasanya beda, yang satu naik, yang satu turun, nah gini ya, pertemuan gelombangnya itu dari titik nol, yang ini naik, yang ini turun. Nah, ini ketemunya, ini akhirnya nol, ya, hilang gelombang itu. Yang turun hilang, yang naik juga hilang. Itu adalah interferensi destruktif. Jadi hasilnya gitu. Jadi gelombangnya hilang. Jadi kalau elektron di sini sebagai gelombang dirinya, sebagai gelombang, ketemu dengan elektron atau orbital dari elektron yang lain, dia ketemunya itu secara destruktif, ini hilang di titik ini itu hilang dia, elektronnya nggak ada elektron berarti. Karena gelombangnya hilang berarti elektronnya kan hilang, karena elektron gelombang itu adalah ya dirinya elektron itu sendiri, ya kan? Nah, sudah jelas kira-kira? Terus mengapa pada molekul yang punya dua fase yaitu positif dan negatif kita diberikan operasi inversi memiliki paritas Angherat dan Gerard? Sudah terjawab ya pertanyaannya? Hah? Sudah ya. Kemudian mengenai perhitungan molekul diatomik, apakah hanya dapat diketahui menggunakan perhitungan komputer saja? Apakah ada metode lain yang digunakan untuk mengetahui hasil perhitungan dari molekul? Kalau diatomik masih secara kualitatif itu masih bisa, ya. Contoh di dalam buku ini semuanya itu adalah diatomik. Ini sifat anti bonding, mulai dari bonding, mulai dari LCAO itu semuanya adalah contohnya molekul diatomik. Ini ya. Ini lihat. Contoh LCAO ya. Jika suatu elektron dapat ditemukan di dalam suatu orbital atom, apa namanya? Yang dia itu milik dari atom A dan juga di dalam orbital atom yang milik dari atom B, kemudian overall wave function, keseluruhan fungsi gelombang dari molekul yang terbentuk dari atom A dan atom B itu tadi, is a superposition of the two atomic orbital, merupakan superposisi dari orbital, kedua orbital atom. Superposisi itu apa ya? Superposisi itu gini, gini ya, ditumpukkan gini, ini namanya superposisi, ya, atau dijumlahkan, atau dikombinasikan secara linear. Nah, gitu ya, itu superposisi. Nah, contohnya ini adalah orbital molekul kita diatomik, nah gitu ya, yang terdiri atas dua atom. Ada dua jenis orbital, yang satu positif ditandai dengan positif, yang satunya ditandai dengan negatif. Tapi dalam gambaran ini itu dijadikan satu menjadi psi plus minus. Itu maksudnya ada dua, psi plus dan psi minus. Psi plus merupakan penjumlahan dari ini, Na plus B. Sementara psi negatif itu merupakan sama dengan Na min B. Gitu ya. Jadi kenapa plus sama minus itu menunjukkan jenis interferensinya. Kalau positif maka interferensinya adalah
konstruktif. Kalau tandanya negatif atau pengurangan, interferensinya destruktif. Ingat bahwa A di sini adalah fungsi gelombang atomik dari atom A, yang ini fungsi gelombang atomik dari atom B, gitu ya. Kemudian dikombinasikan secara linear, ya dijumlahkan begini nih, ya dikombinasikan linear. Nah, kenapa ini plus minus? Karena itu tadi ada dua kemungkinan, konstruktif dan destruktif. Dan di sini kalian sudah lebih dijelaskan lagi bahwa untuk molekul H2, ion molekul H2 positif, fungsi gelombang A atomik ini merupakan fungsi gelombang dari H1S punyanya atom H yang ke A. Ya, gitu ya. B itu menunjukkan fungsi gelombang atom H 1S dari atom H yang ke B. Atom H-nya ada 2. Dan N itu adalah konstanta normalisasi. Saya lihat banyak yang tanya tentang konstanta normalisasi. Nah, itu penyelesaiannya bagaimana? LCAO-nya semuanya ada di sini, di bawahnya ini. Ya, penyelesaiannya. Ini fungsi gelombangnya mulai dari sini. Kita bahas dari sini. Sebelum bagaimana teknis normalisasi. Sebenarnya normalisasi ini kan sudah diajarkan di bagian awal ya, bersama Bu Lili. Waktu membahas tentang teknik di dalam mekanika kuantum. Normalisasi adalah salah satu teknik yang akan terus kamu pakai nanti sampai molekul gitu ya. Nah, normalisasi, kenapa perlu ada normalisasi? Sepertinya begitu ya. Pertanyaannya itu, kenapa kok harus dilakukan normalisasi? Gini, fungsi gelombang itu simbolnya psi ya. Kalau di sini misalkan ini ya, fungsi gelombang, ini simbolnya psi. Kalau kemarin kalian ingat di atomik, fungsi gelombang untuk atom S yang radial saja. Kan fungsi gelombang lengkapnya itu merupakan kombinasi antara bagian radial dengan bagian angular. Bagian yang radial saja, ini kan bentuknya seperti ini ya. Untuk yang S, yang paling gampang W1S gitu ya. Itu bentuknya gimana? Gini ya. Mungkin bisa dicek di bukunya. Nanti saya pindah ini lama lagi nyari yang lain. Iya. Nah, ini dia. Ini ya. N1L0. Ini berarti orbital 1S. Bentuknya seperti ini ya. Radial, yang bagian radial aja. Yang angularnya belum kita perhitungkan. Nah, ini adalah C. Sebentar, itu sumbu Y-nya itu ada R per Z kali Z per A0. Kali pangkat 3/2 dan bawahnya sumbu X-nya adalah ZR per A0. Nah, ini satuannya ini sebenarnya, kalau ini adalah jarak gitu ya, sumbu X-nya ini sebenarnya adalah jarak ZR per A0, dan kemudian sumbu Y-nya ini adalah amplitudo sebenarnya. Amplitudo dari fungsi gelombang. Kalian ingat gelombang itu kayak begini, ya. Maka ini adalah amplitudo. Amplitudo. Nah, ini kalau saya saya kuadratkan, ya. Fungsi gelombang ini kalau saya kuadratkan, kalau misalkan dia
Yang kayak ini deh. Yang kayak ini deh. Bukan. Hmm. Oh, itu yang N3L0. N3L1 coba ya. N3L1 itu berarti orbital P ya. Orbital P itu bentuknya kan begini ya. Ini N sama dengan 3, L-nya sama dengan 1. Ini N1, dan kemudian L-nya sama dengan 0. Nah, ini fungsi gelombang, grafik dari fungsi gelombang. Tapi kalau kemudian fungsi gelombang ini yang Y-nya amplitudo, yang X-nya ini jarak, kalau fungsi ini saya kuadratkan, bentuknya jadi bagaimana ini? Jadi ini menjadi psi kuadrat. Menjadi bagaimana ini? Yang ini tetap jarak ya. Kalau dikuadratkan, wes gini, tak kasih angka, ini 2. 2 dikuadratkan jadi, anggap saja 4-nya di sini ya. Ya, biar nggak kepanjangan. Terus yang bagian di sini, 1. 1 dikuadratkan, 1 berarti di sini. Jaraknya masih tetap sama ya. 1 berarti di sini. Ini misalkan 0,3 dikuadratkan menjadi 0,9. 0,9 itu agak di sini. 0,09. Ya. 0,09 itu kecil ya. Misalkan di sini ya. Nah, bentuknya ini di sini. Ini kan masih lurus ya. Jadi nanti bentuk kuadratnya dari fungsi ini ya seperti ini. Begitu ya. Seperti ini. Tapi ini belum dikalikan dengan fungsi radial, fungsi anguler. Yang sini, misalkan ini 2, kan? Dikuadratkan menjadi, anggap saja 4-nya di sini ya. Terus ini 1, yang ini 0. 0 dikuadratkan adalah 0, berarti yang ini di sini. Terus kemudian 1 dikuadratkan, itu 4, berarti 1-nya di sini ya. Kira-kira titiknya di sini, kuadratnya. Kemudian 2 dikuadratkan sama dengan 4. Titiknya 4 itu ada di sini. Ini ya. Ini 1 dikuadratkan. Satunya mana? Ini ya 1. Oh, di sini berarti ya. Terus kemudian ini 0 dikuadratkan sama dengan 0. Yang sini anggap ini 1 ya. Ini kan 1, ini 2. Minus 1. Nah, gitu ya. Minus 1 dikuadratkan sama dengan minus 1 dikuadratkan sama dengan 1. 1 itu di mana? Di sini ya. 1 di sini pada jarak ini. Fungsi kuadratnya adalah 1 di sini. Ya. Kemudian anggap saja ya ini mendekati 0 gitu ya. Misalkan minus 0,1. Nah, dikuadratkan menjadi 0,01. 0,01 itu deket 0 gitu ya. Sini ya. Maka bentuk kuadrat dari fungsi ini itu adalah seret, gini ya. Habis itu gimana? Naik ya. Atau tak kasih satu lagi titik di sini, misalkan 0,5.
dikuadratkan sama dengan 0,025 mungkin di sini ya. Nah, maka bentuknya menjadi begini. Ya, bedanya kalau psi itu bisa negatif, tapi begitu psi kuadrat tidak pernah negatif. Karena negatif berapapun dikuadratkan akan positif. Jadi bentuknya seperti ini. Alhasil kemudian orbital P itu memiliki apa? Dua cuping. Ya, dua cuping bulat begini. Ya, ini orbital P. Nah, psi kuadrat, apa sih makna dari psi kuadrat itu? Ada yang tahu? Probabilitas menemukan elektron. Kalau ini fungsi gelombangnya. Fungsi gelombang elektron. Ya. Kalau sudah dikuadratkan, dia menjadi probabilitas untuk menemukan elektron. Kalau ini belum kelihatan bahwa yang negatif akan jadi positif ya. Tapi kalau sudah begini, baru kelihatan bahwa kuadrat dari fungsi gelombang itu selalu positif. Ya, sehingga jadi tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya kenapa dinormalisasi? Begitu ya. Normalisasi itu apa? Ada yang tahu? Normalisasi itu coba dibacakan tulisannya. Normalisasi adalah, ada nggak? Atau apapun tulisan tentang normalisasi, coba dibacakan. Ya, itu kayaknya normalisasi di matematika kali ya. Bukan di mekanika kuantum. Coba normalisasi di mekanika kuantum. Atau tujuannya untuk normalisasi dikatakan apa? Di buku. Gimana? Normalisasi itu prosesnya. Dia menghasilkan sebuah konstanta N. Nah, gitu ya. Hasil dari proses normalisasi itu adalah lahirnya konstanta N. Terus normalisasi itu apa? Atau untuk apa? Di itu, di buku kalian. Gimana? Integral. Um, masa normalisasi integral. Di penjelasannya ada nggak? Normalisasi itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara menyama dengankan menyama dengankan apa yang disamadikangkan satu. Misalkan ini ya, menyama dengankan
integral kalau di situ ya, C star C d tau gitu ya, disama dengankan 1. Atau kalau di tulisan yang kamu baca apa? Yang disama dengankan 1 apa? Kalau yang Mas ini tadi apa bacanya? Yang disama dengankan 1 apa? Integral A kali B gitu ya. D tau itu sama dengan 1. Yang lain mungkin ada versi yang lain, tulisan yang lain. N kuadrat integral. N kuadrat itu ini maksudnya. N kuadrat ini yang mau dicari. Gimana? Itu sudah di bagian akhir itu. Yang bagian awalnya. Nanti kalau dapat N itu sudah bagian terakhir. Terakhir dari ini, logika ini. sebelum sampai memperoleh nilai L. Kan pertanyaannya kenapa harus disama dengankan 1? Itu kan pertanyaannya. Belum sampai ngitung nilai N-nya. Ya. Saya tanya, ini apa keterangannya, Mas? A ini apa? B itu apa? Ada nggak keterangannya? A itu adalah si apa? Apa? Sisar. Oh, sama dengan ini. Gitu dah. B itu si gini. Sama dengan ini. Itu sebenarnya apa? Ya. A yang sama dengan si star atau B yang sama dengan si itu apa sebenarnya? Yang jelas si fungsi gelombang. Ya, berarti A ini adalah fungsi gelombang star, B adalah fungsi gelombang. Kalau saya nggak pakai star, maka hasilnya ini sebenarnya adalah apa? Si kali si D tau. Ya kan? Kalau nggak pakai star. Alias, ini kan sama dengan integral si kuadrat D tau. Ya, ya kalau dinormalisasikan sama dengan 1. Ya, tapi kita belum sampai menjawab itu. Saya masih mau membahas psi-nya ini dulu. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya ternyata dia adalah psi kuadrat. Tadi psi kuadrat itu apa? Probabilitas untuk menemukan elektron. Integral itu apa? Saya kemarin sudah membicarakan integral itu apa? Belum? Sudah? Proses integrasi itu sebenarnya kalian sedang menghitung apa? Misalkan, ya saya punya fungsi bentuknya begini. Fungsi kuadrat ya, gampang ya. Nah, gini ya. Y sama dengan X kuadrat. Maka ketika saya menghitung integral dari X kuadrat, sebenarnya kita sedang menghitung apa? Luas area di bawah kurva. Ini kan. Saya sudah cerita belum ya ini? Sudah kan? Yang matematika nalaria realistik di kelas ini berarti saya ngomongnya. Ya. Nah, jadi integrasi ini sebenarnya adalah menghitung luas area di bawah kurva. Misalkan kurvanya kayak gini, ini kan psi kuadrat ya. Menghitung luas area di bawah kurva psi kuadrat. Berarti apa? Kalau dia 3 dimensi jadi volume. Ya, kalau 3 dimensi, psi-nya ini kan psi-nya baru 2 dimensi ya, radial saja. Padahal ini harus dioperasikan pada fungsi angular, harus diputar 360 derajat, kan gitu kan? Nah, tahu ini apa? Tahu ini apa?
Tahu ini? Ini? Tahu adalah X, Y, Z. Apa maksudnya? Gimana, gimana? D tahu ini merupakan perkalian antara apa? DX kali DY kali DZ. Begini. D itu apa? D diferensial. Apa sih artinya diferensial? Kalian pernah menghitung ini apa kemiringan? Kemiringan garis pada titik ini misalkan. Nah, gini ya. Kemiringan garis pada titik ini misalkan. Cara menghitungnya bagaimana? Gradien sama dengan gradien sama dengan cara menghitungnya bagaimana? Ayo ini SMA ya. Kalian harus mencari berapa ini ya. Ya. Ini titik misalkan Y2. Yang ini Y1. Yang ini X2, ini X1. Maka gradien adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y2 min Y1 itu mana sih barangnya? Yang mana? Y2 min Y1 itu yang mana? Ini loh ya. Ya, boleh enggak saya menamakan ini sebagai delta Y? Delta Y. Kalau saya menamakan ini sebagai delta X, boleh enggak? Ya, jadi saya boleh ini mengatakan sebagai delta Y per delta X. Ya, selisih antara titik Y dan titik X. 2 titik Y dengan 2 titik X. Ya. Kalau kemudian deltanya ini saya buat kecil sekali. Nah, itu ini kalau segini besar ya. Kalau saya buat dia itu kecil sekali. Nah, nggak kelihatan ya. Pokoknya ya seperti segitiga ini tapi kecil sekali. Gitu ya. Maka saya bisa menggantikan simbol delta menjadi diferensial. D. DY per DE. Jadi D itu apa? Diferensial maknanya apa? Mana fisiknya? Kalian kalau diferensial pasti susah membayangkan. D. Kalau D per DX mungkin turun. Kalau D saja, apa? Ini loh, delta. Delta itu apa? Selisih, ya kan? Selisih yang kecil sekali, selisih Y yang kecil sekali, kan gitu. Atau panjangnya Y yang kecil sekali, yang ini panjang X yang kecil sekali, kan gitu. Cuman masalahnya itu besar sama kecil itu saja loh ya. Kalau delta itu besar, kalau D itu kecil. Sehingga di sini DY, DX, DY, DZ ini apa? Pasti X, Y, Z ini sumbu ya. X, Y, Z. DY, DX, DZ itu berarti apa?
selisih pada sumbu X ditambah dikali ya, ini dikali. Dikali selisih pada sumbu Y. Atau panjangnya sesuatu itu pada sumbu X dikalikan panjangnya sesuatu pada sumbu Y dan panjangnya sesuatu itu pada sumbu Z. Itu berarti apa? Apa? Misalkan titiknya di sini, terus Y-nya, aduh kok agak susah ya gambarnya. Nah, gini loh gambarnya itu. Kalau mau kalian gambarkan, maka selisih X-nya ini, selisih Y-nya ini, selisih Z-nya itu yang mana Z-nya? Yang ini ya? Ya, yang ini ya? Yang ini DZ, yang ini DX, yang ini DY. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya apa? Ini loh. Sebuah ruangan berbentuk kotak, ya. Sebuah ruangan kan ini kan? Ya. Jadi ini sebenarnya apa? DY kali DX kali DZ. Sebenarnya apa? Delta Y kali delta X kali delta X. Volume. Ya. Volume dari suatu ruang. Ya. Jadi ini volume dari suatu ruang. Gitu ya. Nah, jadi mengintegrasikan si kuadrat terhadap volume ruang. Ya. Jadi karena ini gambarnya 3 dimensi, seharusnya ya, bukan 2 dimensi. Maka kalau mau menghitung si kuadrat pada misalkan di ruangan sini, nah gitu ya, maka kita lakukan integrasi. Ya, tadi kan menghitung luas area di bawah kurva. Kalau bentuknya 3 dimensi berarti menghitung volume daerah di bawah kurva. Ya. Jadi seperti kemarin, maka kotaknya ini kita buat sekecil mungkin, sehingga kemudian error dari integralnya itu menjadi kecil sekali. Ya. Jadi kemarin kan saya ngitung ini kan caranya, nah gitu ya. Kalau secara apa namanya nalar, nah gitu kan tinggal membuat kotak-kotak gini kan. Ini kalau 2 dimensi. Tinggal ngitung aja berapa kotaknya yang utuh ditambah yang tidak utuh ini misalkan ini ditambah ini itu jadi utuh kan gitu. Ini tambah ini jadi utuh 2. Ini tambah ini jadi utuh 3. Misalkan ini 4. Terus tadi yang ada yang belum dihitung ini ditambah ini utuh 5. Berarti jumlahnya semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tambah 5. 20 kotak. Kalau 3 dimensi volume seperti ini juga. Kita buat kotaknya sekecil mungkin. Membuat kotak sekecil mungkin itu kita melambangkan dengan D. Ya, panjang yang kecil sekali itu kita lambangkan dengan D. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah menghitung apa? Integral si kuadrat D tau ini sebenarnya menghitung ruang apa? Bukan menghitung volume ruang, dia menghitung si kuadrat pada seluruh ruang. Ya, si kuadrat itu apa? Probabilitas untuk menemukan elektron. Jadi ini sebenarnya adalah sedang menghitung probabilitas menemukan elektron di seluruh ruang. Ya, di seluruh ruang sesuai dengan fungsinya itu bentuknya gimana? Kalau bentuknya begini ya ruangnya begini, tinggal di 3 dimensikan ya. Kalau fungsinya begini ya ruangnya berarti yang sini ini tinggal di 3
dimensikan. Gitu ya. Sekarang, kenapa harus disama dengankan satu? Ayo, ada yang punya ide enggak? Kenapa probabilitas untuk menemukan elektron di dalam sebuah ruang, sesuai dengan fungsinya ini, bentuk ruangnya, itu harus disama dengankan satu. Satu ini nama lainnya adalah 100%. Kenapa? Ayo. Keadaan normal. Kenapa kok satu keadaan normalnya? Kenapa nggak dua? Saya tanya sekarang, si ini tadi apa? Si fungsi gelombang. Fungsi gelombang atau kita menamakannya dengan nama lain sebagai orbital. Orbital itu apa? Lintasan yang digunakan oleh elektron. Itu kalau pikirannya masih teori Bohr ya, itu lintasan. Kalau sudah teori orbital molekul itu sudah bukan lintasan, dia adalah ruang ya. Sebuah ruang yang ditempati oleh elektron ya. Jadi ruang di sini ini sedang menghitung apa? Ruang ini maksudnya ruang apa? Ini tadi, menghitung probabilitas menemukan elektron di dalam ruang. Ruang apa di sini maksudnya? Orbital. Menghitung probabilitas sebuah elektron di dalam ruang orbital itu tadi. Kenapa harus sama dengan satu sekarang? Kenapa harus sama dengan 100%? Sekarang begini, misalkan di ruangan ini ya, saya mengatakan bahwa Mas ini namanya siapa? Farel. Di dalam ruangan ini, kemungkinan untuk menemukan Farel adalah 50%. Artinya apa? Artinya apa? Kemungkinan untuk menemukan Farel adalah 50%. Artinya apa? Kalau saya mengatakan kemungkinan untuk menemukan Farel di dalam ruangan ini adalah 0%. Artinya apa? Dia jelas nggak ada di sini. Ya kan? Kalau kemungkinan untuk menemukan Farel 50% ada di ruangan ini, artinya dia mungkin ada, mungkin enggak. Iya kan? Kalau saya mengatakan kemungkinan untuk menemukan Farel dalam ruangan ini adalah 100%, artinya dia pasti ada di sini. Ya kan? Ya. Jadi, ini disama dengankan 1 atau 100% untuk memastikan bahwa elektron itu ada di dalam ruangan ini. Kan gitu ya. Dia harus ada. Kalau nggak ada, atau setengah ada, setengah nggak ada, nah itu ya nggak tahu, berarti dia nggak ada ya gitu ya di orbital itu kan gitu ya. Jadi harus disama dengankan 1 atau 100%. Probabilitas untuk menemukan elektron di dalam ruangan orbital itu harus 100%. Ya, walaupun kita nggak bisa menangkap elektronnya di dalam ruangan itu, di titik mana di dalam ruangan itu, kan nggak bisa ya, azas ketidakpastian Heisenberg. Tapi kita harus bisa memastikan bahwa elektron itu ada di situ. Ya, 100% dia ada di situ. Maka harus disama dengankan 1. Probabilitas untuk menemukan elektron di ruangan orbital itu harus sama dengan 100%. Kita maksa itu. Kalau nggak gitu berarti elektronnya kadang ada, kadang nggak ada. Kan gitu. Ya, jadi dipaksakan harus 100%. Kalau nggak 100%, ya berarti elektronnya mungkin nggak ada di situ. Ya. Akhirnya kemudian dari proses ini menyama dengankan satu ini, akhirnya kita memperoleh konstanta normalisasi. Akhirnya
fungsi gelombang yang tadi masih belum punya konstanta, dia itu masih misalkan kayak Y sama dengan X kuadrat begitu saja. Akhirnya kemudian kita punya konstanta normalisasi. Suatu konstanta yang kemudian akhirnya memastikan elektron itu ada di dalam orbital tersebut. Itu tadi kan banyak yang bertanya terkait dengan normalisasi. Sudah terjawab semua atau ada yang belum terjawab? Tentang teknis bagaimana normalisasi, itu kalian harus melihat kembali ke materinya Bu Lili ya. Normalisasi dengan berbagai macam fungsi gelombang, dengan berbagai macam bentuk fungsi, itu teknisnya itu bagaimana? Ya. Karena kalau saya ke situ lagi nanti nggak selesai-selesai materi saya ya. Atau di sini ada sebenarnya nah ini teknisnya menormalisasikan suatu, oh ini yang belum, kenapa ada star, kenapa ada psi star, ada psi yang nggak ada starnya. Ini sebenarnya juga harus dibahas, mestinya di Bu Lili kemarin, jenis-jenis fungsi. Jadi ada fungsi yang dia itu fungsi kompleks, bilangan kompleks, fungsi yang mengandung bilangan kompleks. Ada fungsi bilangan kompleks itu dia mengandung suatu bagian imajiner. Ya, I. Nah, ini langsung ketemu ya. Ini suatu fungsi gelombang contoh ya. Suatu fungsi gelombang K ini apa ya? Nah, fungsi gelombangnya bentuknya begini. Si-nya, si K ini apa? Coba nanti dicari lagi ya. Itu sama dengan A ini sebuah konstanta, dikalikan E ini adalah bilangan natural, ya, pangkat IKX, ya. K ini konstanta, X itu adalah variabel X, ya, seperti biasanya variabel X. Terus kemudian ada I di depannya. I di depannya ini adalah bilangan imajiner. Apa sih bilangan imajiner itu? I, bilangan imajiner itu sama dengan, kalau I kuadrat sama dengan min 1. Berarti kalau I saja ini sama dengan akar dari minus 1. Berapa akar dari minus 1? Kalau akar dari 1 berapa? 1. Kalau akar dari minus 1, akar dari minus 1, ya itu namanya imajiner. Ya, ya ini tadi namanya I, ini tadi. Ya, nggak ada angkanya ini. Dia namanya I. Nah, suatu bilangan kompleks, kalau I dikalikan min I, hasilnya bagaimana? Akar minus 1, I dikalikan min I, ini akan menjadi sama dengan apa? Min I kuadrat. Min I kuadrat sama dengan minus, sama dengan min I kuadrat sama dengan 1. Ya. Jadi kalau kemudian kalian mempunyai suatu fungsi gelombang bla 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 pangkat I ditambah bla 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 pangkat min I, itu kan sama dengan I dikalikan min I, sama dengan 1. Berarti perkalian ini itu sama dengan dikalikan 1. Fungsi itu sendiri dikalikan 1. Kayak ini, ya. Yang star ini adalah fungsi kompleks yang mengandung
bilangan imajiner. Yang ini itu adalah fungsi biasa. Gitu ya. Karena bisa jadi gitu. Kenapa ini kok diberikan star? Bisa jadi fungsi kita itu bentuknya adalah fungsi kompleks. Ada yang fungsi kompleks, ada yang tidak kompleks. Ya, untuk menyederhanakan masalah, kita coba punya fungsi gelombang yang tidak kompleks. Jadi ini startnya kita hilangin. Sehingga untuk bisa memahami bahwa psi kuadrat itu adalah probabilitas menemukan elektron. Tapi pada kenyataan nanti bentuk fungsi ini macam-macam. Ada yang bilangan kompleks, ada yang tidak. Ada yang biasa, ada yang mengandung bilangan imajiner, ada yang tidak. Itu ya, tentang star. Ya, akhirnya ini dicontohkan, misalkan fungsi gelombangnya tadi adalah, fungsi gelombang atomik tadi adalah A dan B, psi star ini anggap saja sebagai psi, salah satu psi dari sini, misalkan psi positif. Kemudian yang psi saja, andaikan kita ambil dari yang psi negatif. Sehingga ini sebenarnya perkalian antara integral dari NA plus B kuadrat di sini. Oh, bukan NA plus B kuadrat. N kali A plus B dikalikan yang psi ini adalah N A min B. Gitu ya. Sehingga biasalah kita peroleh seperti ini kan, perkalian dari, ngerti ya kira-kira ya yang saya maksud ya. Jadi kalau fungsi gelombang kita itu merupakan perpaduan dari suatu konstanta N nanti yang akan kita cari ditambah atau dikurangi B, maka sebenarnya fungsi gelombangan kita ada dua, N A plus B, yang satunya si destruktif itu N A min B. Kalau kita mau menghitung ini, integral dari probabilitas menemukan elektronnya, atau psi kuadrat d tau, maka tinggal mengalihkan ini. N A plus B dikalikan N A min B d tau. Ya, sama dengan ini. Ini menjadi N kuadrat A plus B kali A min B sama dengan A plus B dikalikan A min B sama dengan A kuadrat plus apa min? Plus B kuadrat minus 2AB. Begini kan? Ya, ini diintegralkan terhadap D tau. Ya, akhirnya sama dengan ini dipisahkan masing-masing menjadi integral, N-nya bisa keluar ya. N-nya bisa dikeluarkan. Integral A kuadrat D tau ditambah integral B kuadrat D tau dikurangi integral 2AB D tau ya. Penyelesaian ini A kuadrat D tau ini sama dengan probabilitas menemukan elektron dari orbital atomik A. Ya, saja. Yang ini sama dengan
probabilitas menemukan elektron dari orbital atomik B saja. Yang ini yang baru perpaduan ya. Dikurangi integral dari 2 kali fungsi gelombang A dikalikan fungsi gelombang B d tau. Ini yang disebut sebagai integral tumpang tindih. Tumpang tindih. Kita namakan ini sebagai S. Kita simbolkan sebagai S. Integral tumpang tindih. Nah, ini tinggal terusnya bagaimana ini? Probabilitas untuk menemukan elektron pada orbital atomik A, gitu ya, itu dia harus bernilai 1. Kalau dinormalisasikan, kalau kita yakin bahwa elektron itu ada di orbital atomik A. Dan kemudian probabilitas untuk menemukan elektron pada atom B itu harus sama dengan 1 kalau kita yakin bahwa di orbital B itu ada elektronnya. Baru kemudian ditambahi dengan 2 kali orbital integral tumpang tindih yang kita simbolkan sebagai S. Simbol baru ya. Plus 2S. Akhirnya karena semua ini, integral ini harus sama dengan 1 untuk kita meyakinkan bahwa elektron itu ada dalam orbital molekul kita yang baru, maka tinggal ini sudah langsung disama dengankan 1. Sehingga kita peroleh N sama dengan begini. Dari sini akhirnya kita bisa memperoleh untuk misalkan molekul ion hidrogen, di mana S-nya adalah integral tumpang tindihnya 0,59, maka konstanta normalisasi sama dengan angkanya 0,56. Sudah lengkap ya. Itu pertanyaan tentang normalisasi sampai pada teknisnya, prinsip teknis ya. Nanti kalau fungsi gelombangnya bentuknya macam-macam, kalian latihan gitu ya. Menyelesaikannya bagaimana. Menormalisasikan integral, perhitungan normalisasi, bilangan kompleks, sudah ya. Perbedaan orbital, bonding, anti bonding, secara bagaimana bentuk orbital, sigma, dan pi. Ini masih belum mengerti. Kemarin kayaknya kan sudah. Oh, sudah. Operasi simetri selalu didapatkan keadaan yang sama antara keadaan awal dan akhir. Iya tak? Iya tak? Apa saya pernah bilang gitu? Operasi simetri selalu didapatkan keadaan yang sama antara awal dan akhir. Sebelum dioperasikan dengan setelah dioperasikan begitu. Iya. Ini siapa yang nanya? Aprilia Widya. Iya, apa maksudnya ini? Contohnya, apa? Operasi simetri apa? Yang kemudian keadaan awalnya sama dengan keadaan akhir. Dan apakah selalu operasi simetri selalu begitu? Oh, enggak tahu. Nanti ya, semester 5 dipelajari ya. Tentang simetri ya. Kamu menemukan ini di mana? Pernyataan ini kamu ketemunya di mana? Baca di buku. Oh, saya yang ngomong. Yang kayak tadi ya, simetri inversi gitu ya. Awal sama akhir sama gitu ya. Ya, nanti kamu pelajari lagi ya. Tapi memang simetri itu mesti hampir selalu operasi simetri menghasilkan bentuk yang sama, kembali ke keadaan semula. Misalkan simetri putar, segitiga, segi 4. Kalau ini kubus, misalkan kubus, operasi simetri, segi 4, operasi simetrinya perputaran 180 derajat. Gini, dia pasti akan kembali lagi ke bentuk semula ya. Tapi kalau dioperasikan 90 derajat putar, dia tidak kembali ke keadaan semula. Yang simetri, namanya simetri itu yang ini tadi. Ya hampir-hampir seperti itu memang. Tapi saya tidak tahu maksud pertanyaanmu apa ya.
Menggabungkan orbital, cara untuk menggabungkan orbital atom untuk menjadi orbital molekul melalui LCAO. Apakah terdapat syarat khusus untuk penggabungan orbital atom untuk menjadi orbital molekul? Syarat khusus? Enggak ada. Enggak ada. Sebenarnya boleh dipakai gelombang coba, fungsi gelombang coba apapun boleh. Tapi kalau fungsi gelombang cobanya sangat jauh dari targetnya, nanti prosesnya lama. Nah, gitu aja. Kalau semakin dekat bentuk fungsi gelombang awalnya yang dipakai, dugaannya, bentuknya itu ke targetnya, bentuk orbital molekulnya tidak terlalu jauh, maka nanti tidak terlalu lama. Itu saja. Iya. Tidak ada syarat khusus. Dijelaskan dari molekul O pada orbital tertinggi berbentuk antibonding sigma dan pi. Apakah setiap orbital tertinggi pada molekul bentuk antibonding sigma atau pi? Prinsip tadi pembentukan orbital bonding dan antibonding itu tadi dari hasil interferensi konstruktif dan destruktif. Hasil interferensi konstruktif yang paling konstruktif, nah gitu ya. Itu kan berarti yang gelombang naik yang tertinggi ketemu, terus kemudian akhirnya menjadi satu gelombang baru yang paling tinggi, nggak bisa lebih tinggi lagi kan? Tumpang amplitudonya yang paling tinggi. Sementara kalau gelombang fasanya lain, destruktif, nah gini ketemu, ya ini akan benar-benar menjadi nol, gitu ya. Hasil gelombangnya itu kalau ini simetris begini ya, simetris begini, maka dia akan benar-benar fungsi gelombangnya nol. Maka energinya itu sudah yang terendah, nggak mungkin lebih rendah lagi dari itu. Ya. Sementara kalau misalkan interferensinya itu agak selisih, misalkan yang satu agak besar, yang satu agak kecil, nah gini ya. Ini hasilnya ya setengah gitu ya, mungkin 1,5 gelombang kan begitu, bukan menjadi gelombang yang tertinggi. Demikian juga kalau destruktif, kalau destruktifnya ini mungkin sudah agak begini, ini baru besar begini, nah ini sudah agak begini. Nah maka nanti mungkin tidak benar-benar nol, mungkin masih ada fungsi gelombangnya tapi kecil. Itu akan menentukan seberapa tinggi energinya. Kalau yang konstruktif, interferensi konstruktif yang maksimal, maka dia adalah energinya yang paling rendah. Kalau interferensi destruktifnya yang paling maksimal, nah maka dia nilainya akan nol, energinya adalah yang paling rendah. Karena itu dalam pembentukan diagram tingkat energi, kemarin ya, pembentukan diagram tingkat energi. Misalkan ini orbit atom O ya, atom O dia punya orbital 1s, di sini ada 2s dan 2p, 1s, 2s dan 2p, p-nya ada 3, px, py, pz. Nah, sebenarnya teori orbital molekul itu mengatakan bahwa pembentukan orbital baru molekul, di sini nanti hasilnya ya, di tengah sini hasil pembentukan orbital baru itu merupakan perpaduan dari seluruh orbital yang dimiliki, baik valensi maupun orbital kulit inti. Tapi untuk gambaran ini biar gampang, gitu ya. Kita cari tingkat energi yang mirip ini sama ini, gitu bentuknya gampang. Nah, ini kemudian akan menghasilkan satu jenis kemungkinan interaksi konstruktif yang energinya rendah, dan satu lagi interaksi destruktif yang energinya yang tadi ya,
yang paling tinggi. Ya. Ini juga begitu. Dia menghasilkan interferensi yang paling rendah dan kemudian yang paling tinggi. Orbital 2p, ini ada PY, PX, PZ. Ya, ada PY, PX, PZ. Ada, kalau ini kita gambarkan yang apa namanya, yang sederhana saja gitu, tidak melibatkan semua orbital dulu. Nah, gitu ya. Maka ada interaksi pada sumbu, tumpang tindihnya paling besar. Yang ini tidak pada sumbu, tumpang tindihnya sedikit saja. Ya. Dan ini energinya sama, yang PY dengan PY dan PZ dengan PZ energinya sama. Tapi kalau yang PX ini energinya beda karena tumpang tindihnya yang paling besar, energinya lebih rendah. Maka hasilnya nanti ada pi, tapi pi-nya yang energinya paling rendah. Ya gitu ya. Kalau dia adalah hasil dari interaksi konstruktif. Ada juga pi yang energinya paling tinggi. Kalau dia hasil interaksi destruktif, kita menyebutnya pi star. Kemudian ada pi yang gini. Oh, ini lupa-lupa. Namanya bukan pi karena ikatannya pada sumbu antar inti. Ini namanya sigma. Yang ini pi kok 4 ya? Kebanyakan. 1, 2, 3, 4 gini kali ya. Ini ada pi, ada pi dan pi star. Ya. Hasil interferensi, yang ini interferensi konstruktif, yang ini interferensi destruktif. Jadi gampangnya, tadi logikanya, gampangnya setiap perpaduan fungsi gelombang, dia akan membentuk 2 ekstrim. Yang satu destruktif dan konstruktif. Kalau yang destruktif itu misalkan energinya paling rendah sekali, maka nanti konstruktifnya itu juga yang paling tinggi energinya. Seperti ini. Hasil interaksi bentuk molekul psi yang paling rendah, maka nanti psi starnya adalah yang paling tinggi. Dan begitu. Cara gampangnya untuk mengingat. Ya. Kalau ini misalkan pi-nya ini sebenarnya ini rendah ya, agak-agak rendah ya. Agak di sinilah. Ya. Agak di sini. Dia turunnya nggak terlalu besar, nanti naiknya pi starnya itu juga nggak terlalu tinggi energinya. Jadi konstruktif destruktifnya begitu, berpasangan. Kalau konstruktif energinya turun banyak sekali, maka interferensi destruktifnya energinya naik tinggi sekali. Sudah ya, waktunya habis. Yang lain sudah terjawab ya pertanyaannya? Insya Allah sudah. Kalau ada yang belum terjawab ya kapan-kapan kita bahas. Ya. Baiklah, jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan penjelasan saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.